wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi sama Mr. Sunday. Teman-teman, apa kabar? Sehat selalu ya dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini kita mau bahas materi akuntansi perusahaan dagang. Cuma kita fokus hari ini kepada pembuatan laporan keuangan menggunakan neraca lajur ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja, kita punya 3 buah adjustment entries. Pertama, satu, rekening koran per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah kredit sebesar 94321001. Hal ini karena bank telah mendebit biaya administrasi bank sebesar 300.000 dan mengkredit jasa giro sebesar 550.000 serta penerimaan dari seorang debitur sebesar 9.540.000. Oke, teman-teman, ini artinya ada transaksi bank yang belum dicatat oleh kita ya, maka kita harus sesuaikan. Berikutnya adalah ada bunga atas hutang hipotek sebesar 20% per tahun. Nanti kita cek berapa hutang hipoteknya. Kemudian persediaan barang dagang per 31 Desember sebesar 263 juta rupiah. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur dan membuat laporan keuangan. Oke, langsung aja teman-teman kita cek neraca saldonya. Ini dia neraca saldonya teman-teman. Ini dia neraca saldonya. PT tetap semangat sebagaimana semangat kalian untuk mau uji kom besok ya. Semoga lulus dengan nilai terbaik ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, case yang pertama adalah kita cek soalnya. Bank telah mengkredit biaya administrasi bank sebesar 300.000 ya. Adjustment entry-nya adalah beban administrasi bank 300.000 didebet. Pastinya beban didebet ya teman-teman, dan kita mengkreditkan 300.000 di bank karena bank kita berkurang, saldo bank kita berkurang. Berikutnya teman-teman adalah di sini terdapat penerimaan dari jasa giro sebesar 550.000 dan penerimaan dari pembayaran piutang usaha ya teman-teman, pembayaran piutang usaha. Maka pas ini akan menambah saldo bank kita. Maka jasa giro bertambah ada di kredit, kemudian piutang usaha berkurang ada di kredit. Banknya bertambah sebesar 10.090.000 rupiah. Clear ya teman-teman sampai sini ya. Berikutnya kita masuk ke case kedua. Ada beban bunga pada piutang bunga ya teman-teman. Beban bunga pada hutang bunga teman-teman. Kita mau cek dulu berapa sih. Saya udah ngitung tadi, cuman biar jelas kita coba lihat neraca saldonya. Berapa sih hutang hipoteknya? Hutang hipoteknya sebesar 150 juta dikali 20% bunga per tahunnya. Maka kita dapat sebesar 30 juta beban bunga untuk tahun 2021-nya. Dan hutang bunganya sebesar 30 juta rupiah. Oke, clear teman-teman. Berikutnya kita masuk ke penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Maka untuk persediaan barang dagang kita perlu namanya akun ikhtisar laba rugi ya teman-teman, sebagai pembanding atau penyesuai ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita untuk saldo awalnya adalah kita cek di neraca saldonya adalah sebesar 234. Kemudian di kreditnya adalah persediaan barang dagang, kemudian lawannya adalah persediaan barang dagang sebesar 263. Kita cek di soalnya 263, persediaan barang dagang akhirnya adalah sebesar 263. 263. Kita hapus dulu ya. 263 juta. Maka di kreditnya juga sama, ikhtisar laba rugi sebesar 263 juta untuk persediaan barang dagang akhirnya. Kita cek debit kredit untuk AJP kita sudah sama ya teman-teman ya, debit kreditnya sudah sama. Oke. Next, kita masuk ke neraca lajurnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengerjakan neraca lajur, pastikan teman-teman sudah punya formatnya ya. Format neraca lajurnya ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke neraca
saldonya, kita copy dari sini. Teman-teman sebenarnya ada cara yang lebih mudah menggunakan fungsi dari Excel, yaitu fungsi VLOOKUP. Tapi nanti kita perlu waktu lebih lama ya untuk menjelaskannya. Kita sekarang cara simpel saja, kita copy, kemudian kita pindahkan ke neraca lajurnya, klik kanan, kita pilih value, maka sudah pindah neraca lajur kita. Kita cek saldo akhirnya. Saldo akhirnya sudah sama ya, 2212 sekian. Oke, sip. Berikutnya kita masuk ke penyesuaian. Kita masuk penyesuaian pertama teman-teman, yaitu beban administrasi bank. Kita cek beban administrasi bank ada di Control Find beban ADM. Ternyata belum ada teman-teman. Kita cek di neraca saldonya beban administrasi bank berapa akunnya, ada di 8122. Kita tambahkan di sini teman-teman, kita copy saja sama dengan 8112. Berikutnya kita copy ke kanan. Oke, jumlahnya adalah beban administrasi bank, jumlahnya berapa? Di debit ya pastinya teman-teman ya. Beban bertambah di debit. Berapa? Jumlahnya adalah 300.000. Kreditnya apa teman-teman? Kreditnya di bank ya. Ketika saldo kita berkurang, maka kita letakkan di kredit. Kreditnya 300.000, bank kita berkurang. Berikutnya adalah piutang. Piutang kita berkurang ada di kredit ya teman-teman. Piutang kita berkurang ada di kredit. Kemudian jasa giro kita bertambah ada di kredit teman-teman. Kita cek jasa giro. Jasa giro. Apakah sudah ada? Belum ada teman-teman. Oke, berarti kalau belum ada kita cek di neraca saldo berapa akun jasa giro ya teman-teman. Jasa giro 7113. 7113 berarti kita taruh di sini. Insert entire row. Oke, kita ambil dari neraca saldo jasa giro. Kemudian kita copy ke kanan, enter. Jasa giro sebesar sama dengan berapa tadi teman-teman? 550.000. Oke. Kemudian kita debitnya adalah bank ya teman-teman. Debitnya adalah bank. Saldo bank kita bertambah, maka kita letakkan di debit. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 10.090. Oke. Sip. Kita cek apakah saldonya sudah sama, debit kreditnya sudah sama ya teman-teman ya. Clear ya. Langsung kita masuk ke adjustment yang kedua, yaitu beban bunga ya teman-teman ya. Beban bunga. Kita cek beban bunga ada di paling bawah 811. Beban bunga bertambah ada di debit ya teman-teman ya. Beban bunga bertambah ada di debit. Kreditnya adalah utang bunga. Utang bunga berarti dia kepala 2. Kepala 2, kelompok kepala 2 adalah kelompok utang ya teman-teman. Oke, ternyata utang bunga belum ada, berarti harus kita tambah. Insert entire row. Oke, kita cek di neraca saldo. Utang bunga di sini teman-teman, 2115. Iya, kita copy ke samping saja. Kemudian ketika hutang bertambah, dia ada di kredit ya teman-teman ya. AJP di kredit 30 juta. Oke, clear. Kita masuk ke
adjustment yang ketiga, yaitu untuk persediaan barang dagang ya teman-teman. Persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang, oke, untuk persediaan barang dagang kita cek pertama AJP-nya adalah ada ikhtisar laba rugi teman-teman. Ikhtisar laba rugi kita cek ikhtisar laba rugi biasanya ada di dekat pendapatan. Oke, ternyata belum ada nih teman-teman, berarti harus kita tambah ya teman-teman ya. Insert entire row. Kita cek di neraca saldo apakah ada ikhtisar laba rugi. Tidak ada. Berarti kita harus tambah sendiri ya teman-teman ya. Di 4110 berarti ya. 4110 di sini kita tambah akunnya ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi. Kita cek ikhtisar laba ruginya di debit sebesar 234 sama dengan 234, kreditnya adalah persediaan barang dagang di atas ini ya teman-teman ya, kreditnya 234 juga. Berikutnya adalah kita masuk untuk penyelesaian persediaan barang dagang akhir. Debitnya adalah 263, kreditnya berarti lawan ya teman-teman ya, 263, jadi seimbang deh. Oke, kita cek. Oke, adjustment kita sudah sama ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke neraca setelah adjustment atau neraca yang disesuaikan. Kita buat rumus sederhana ya teman-teman ya. Kita buat rumus sederhana sama dengan debit tambah debit minus kredit ya. Kita copy ke bawah. Kita cek dulu boleh bagian debitnya. Oke, 50 juta kas bank. Oke. Banknya saldo akhirnya adalah 94321. Saldo awal kita 84531 ditambah 10090 dikurang 300 maka dapat 94321. Berarti posisi di debit ya teman-teman ya, positif. Kemudian piutang. Piutang kita 112 dibayar 9540 maka masih ada saldo 102491 di debit. Berikutnya adalah persediaan barang dagang. Awalnya 364, ada penambahan 631, kemudian ada pengurangan 234, maka posisi masih di debit 263. Ini tidak ada penyesuaian di debit semuanya. Oke, utang bunga ini posisinya di kredit ya teman-teman ya. Ini masih tidak masuk di sini karena pastinya ketika utang bertambah dia ada di kredit. Oke, berikutnya juga ikhtisar laba ruginya. Karena posisi kreditnya lebih besar, maka dia nanti posisinya ada di kredit. Oke. Terus kita cek lagi ke bawah, retur, oke. Beban administrasi.
Oke. Oke, ini jasa giro ya teman-teman. Jasa giro bertambah ada di kredit ya teman-teman ya. Jasa giro bertambah ada di kredit. Oke, sip. Maka sekarang kita tinggal masukkan untuk posisi kreditnya teman-teman. Posisi kreditnya. Posisi kreditnya, rumusnya kredit tambah kredit minus debit ya. Oke, kita copy ke bawah. Kita cek saldonya. Oh, ternyata saldonya masih belum seimbang ya teman-teman ya. Berarti kita mesti cek. Nah, ini kan tadi sudah kita ini ya. Kalau beban pastinya ada di debit ya. Kita hapus. Kemudian sama beban bunga juga ada di debit nih, kita hapus. Kemudian jasa giro oke. Ini oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Nah, untuk barang dagang ya tadi sudah kita hitung ya, ternyata dia posisinya ada di debit ya, karena lebih besar di debitnya. Kemudian untuk sama ini juga tadi sudah kita hitung, piutang usahanya masuk posisi di debit, untuk banknya juga posisi masih di debit. Mestinya sih sudah balance. Oke, sudah balance ya teman-teman ya. 2271 2271 984. Clear ya teman-teman sampai sini ya. Nah, ini karena kita pakai manual ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau lebih mudah lagi bisa menggunakan fungsi if ya teman-teman ya. Nanti otomatis dia langsung masuk. Nah, sekarang kita masuk ke neraca nih teman-teman. Neraca posisinya ini saya kasih kode untuk akun neraca adalah 123 ya teman-teman ya. Akun dengan kepala 123. Oke, kita copy dari sini teman-teman ya. Dari sini sampai sini ya teman-teman ya, sampai sini. Karena kepala 4 itu sudah masuk ke laba rugi ya. Kita klik kanan, value, oke. Berikutnya yang kita pindahkan adalah data laba rugi ya teman-teman ya, data laba rugi. Kita ambil dari sini, dari ikhtisar laba rugi sampai sini. Kita pindah ke sini sama klik kanan, value. Oke. Kita cek. Nah, alhamdulillah ternyata sudah balance ya teman-teman ya. Jadi kita cek selisih di laba rugi 273, selisih di neraca sama 273. Pertanyaannya dapat 273 dapat dari mana? 273 dapat adalah selisih kredit dan debit di laba rugi. Kredit minus debit. Maka kita dapat 273. Kita lihat posisi yang terbesarnya. Kemudian sama ini juga dapatnya adalah dari debit minus kredit. Dapat 273. Maka teman-teman ketika posisi neraca atau neraca lajur kalian seperti ini, dipastikan insya Allah neraca lajur kalian sudah benar ya teman-teman ya. Oke, sip. Sampai sini clear ya teman-teman ya. Sampai sini clear. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pembuatan laporan laba ruginya. Ini saya kasih batas sampai sini ya teman-teman ya. Ini batas sampai untuk pembuatan neraca ya, neraca sampai sini ya. Sebawahnya adalah untuk pembuatan laba rugi. Nah, teman-teman, saya sudah membuat laporan laba ruginya menggunakan fungsi VLOOKUP.
Nah, teman-teman boleh menggunakan fungsi VLOOKUP, boleh juga secara manual. Caranya sama seperti tadi ketika memindahkan neraca saldo ke neraca lajur ya, di copy kemudian klik kanan value. Laba rugi formatnya seperti ini, ada penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan, total penjualan. Kemudian ini adalah persediaan barang dagang awal, kita bisa cek di neraca saldo ya, persediaan barang dagang awal. Kemudian ditambah dengan pembelian, ini kita ambil dari neraca lajur, ada di sini ya teman-teman ya, pembelian, kita cek di neraca lajur. Nah, dari sini teman-teman, pembelian, kemudian nanti kita pindah ke laba ruginya, gitu ya. Kemudian kita total, kemudian ini persediaan barang dagang akhir, ini kita ambil juga dari neraca lajur ya teman-teman ya, diambil dari neraca lajur, ada di sini ya teman-teman. Persediaan barang dagang akhir ada di sini. Oke, nah kita pindahkan ya. Kemudian dikasih nah, oke gitu ya teman-teman, 263. Kemudian ini adalah beban-beban yang ada di neraca lajur, bisa kita ambil dari neraca lajur, kita copy sini ya, mulai dari sini. Nah, dari beban gaji toko dan seterusnya, gaji toko sampai sini. Kemudian ini kita pindah ke laba rugi. Nah, gitu teman-teman. Kita jumlahkan 296.093. Kemudian ini pendapatan bunga, sama ngambil dari neraca lajur juga. Kita jumlahkan. Kemudian ini beban, karena ini beban bunga dan beban administrasi bank, maka ini kita kurangi ya, Maka kemudian kita total, maka kita dapat adalah 273 ya teman-teman, 273.063.994. Kita cek neraca lajur kita samakah? Sama ya teman-teman, 273.063.994. Kemudian setelah neraca lajur setelah laba rugi kelar, kita masuk ke capital statement. Capital statement atau laporan perubahan modal kita ambil dari laba periode berjalan, diambil dari laporan laba ruginya teman-teman, 273, kemudian dikurangi dividen ya teman-teman, kita cari dividen kita kasih minus karena mengurangi ya teman-teman, kita ambil dari neraca lajur, kita cari dividen. Nah, ini dia dividen ya teman-teman, dividen ini 37 sekian. Maka jumlah ekuitas kita menjadi 236. Jadi 273 minus 37 sekian. Saya kasih tanda minus ya biar lebih jelas. Oke. Kemudian setelah kelar capital statement, kita masuk ke balance sheet. Sama, saya juga menggunakan fungsi VLOOKUP. Tapi teman-teman kalau mau cara manual, sama caranya tadi ya, copy dari neraca lajur ya. Copy dari neraca lajur dari bagian sini teman-teman ya, dari bagian kas, dari bagian neracanya, dari kas. Nah, mulai dari sini. Dari sini sampai sini ya, sampai sini. Oke. Maka kita masukkan ke sini. Total aset lancarnya 522. Kemudian ini aset tetapnya. Setelah ini aset tetap bersihnya dijumlahkan dengan aset lancar, maka totalnya adalah 824. Kemudian ini adalah posisi liabilitiesnya, kita jumlahkan total 355. Kemudian ini modal laba ditahan
Kemudian ada ini tadi ya dari perubahan modal ya, atau laba periode berjalan 236. Maka total ekuitasnya adalah 469. Maka jumlah liabilities dan ekuitas adalah 824. Kita cek 824 bagian sini dan sini clear, tidak ada selisih. Jadi kelar ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah untuk pembahasan pembuatan laporan keuangan dengan neraca lajur untuk perusahaan dagang sudah selesai. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada yang masih kurang jelas boleh tanya ya teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas masih boleh tanya, boleh japri atau taruh di deskripsi video. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga ujiannya dapat nilai terbaik ya teman-teman ya. Well teman-teman, I think that's all for now. Thank you very much for watching this tutorial. I'll see you in the next tutorial. Mohon maaf, tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.